Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Rehan Anjani Purba dengan NIM 0306202065 dari kelas PGMI 2 semester 1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas semua materi yang telah dipelajari selama semester 1. Yang pertama, noun. Apa itu noun? Dalam bahasa Indonesia, noun biasa disebut dengan nomina. Noun atau nomina ini adalah kelas kata yang ditujukan untuk menyatakan suatu hal seperti makhluk hidup, benda, atau tempat. Setelah mengetahui definisi noun atau kata benda, sekarang giliran kita untuk mengetahui fungsi-fungsi yang dimilikinya. Berikut ini fungsi dari noun. Noun memiliki beberapa fungsi, diantaranya berfungsi sebagai direct and indirect object, subject of verb, dan masih banyak lagi. Untuk memahami maksudnya, mari kita bedah satu persatu. Fungsi yang pertama, direct and indirect object. Direct object biasanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan what dan whom setelah action verb dalam suatu kalimat transitif. Sedangkan indirect object bertujuan untuk menjawab pertanyaan to whom atau for what. Noun sebagai objek dapat menjadi direct object dan indirect object. Ketika noun menjadi objek, biasanya akan didampingi oleh pronouns atau kata ganti, determinan, dan sebagainya. Berikut contoh noun sebagai direct and indirect object. Contoh direct object. Rudy plays guitar in his room. What does Rudy play? The guitar. Yang kedua, Lizzie married a British man. Whom did Lizzie marry? A British man. Contoh indirect object. Fitra bought his dad a car. From whom did Fitra buy a car? His dad. Yang kedua, Barbara cooks a chicken for Dylan. For whom does Barbara cook a chicken? Dylan. Fungsi yang kedua, subject of verb. Kebanyakan orang berpikir bahwa noun hanya berfungsi sebagai objek, padahal tidak. Noun juga bisa berfungsi sebagai subjek dalam suatu kalimat. Noun sebagai subjek berada di depan verb. Noun sebagai subjek bisa didampingi dengan determiners, namun bisa juga tidak, tergantung subjek yang digunakan. Berikut contoh subject of verb. Rudy is sleeping. A bike has stolen yesterday. His cafe serves coffee. Fungsi yang kedua, subject and object complement. Subject complement adalah komplemen yang merujuk pada subjek dalam suatu kalimat. Biasanya komplemen berbentuk noun atau kata benda yang diletakkan setelah linking verb. Contoh subject complement, her father was a famous football player. I am the chairman of this company. Object complement. Objek komplement hampir mirip dengan subjek komplement. Kalau subjek komplement menerangkan subjek, sedangkan objek komplement berfungsi menerangkan direct object. Biasanya direct object berbentuk noun atau kata benda. Contoh objek komplement. Yang pertama, Rudy brought Lizzie a flower. Yang kedua, Barbara cooks a chicken for Dylan. Yang ketiga, Fitra gives his son a bike. Fungsi yang selanjutnya, object of preposition. Salah satu fungsi utama dari noun atau kata benda yaitu menyatakan tempat. Nah, biasanya kita membutuhkan preposisi untuk menerangkan tempat. Preposisi adalah kata depan seperti in, on, at. Daripada bingung, berikut ini adalah contoh dari object preposition. My cat loves to play in a lead box. The toilet is on the first floor. Jenis-jenis noun. Selain memiliki fungsi yang beragam, noun juga memiliki jenis yang beragam juga. Kamu harus mempelajari seluruh jenis-jenis noun. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis noun. Common and proper noun. Common noun adalah kata benda secara umum sehingga penulisannya tidak dengan huruf kapital. Sedangkan proper noun adalah kata benda secara spesifik sehingga memerlukan kapital dalam penulisannya. Berikut inilah contoh dari common noun dan proper noun. Contoh common noun: writer, president, presenter, mall, park, city, pond,
series, and book. Sementara the proper noun diperjelas lagi. Contohnya, penulisnya Terelie, Presiden Joko Widodo, Presenter Raffi Ahmad, Mall Grand Indonesia, Park Yoyogi Park, City Jogja, Phone iPhone 11 Pro Max, Story Startup, Book Harry Potter. Selanjutnya, countable and uncountable noun. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Kata benda dalam jenis ini dapat diukur atau dijumlahkan. Countable noun memiliki bentuk singular dan plural. Perbedaannya, kalau singular diawali dengan artikel, sedangkan plural diakhirkan dengan s atau es. Uncountable noun adalah lawan dari countable noun. Kata benda jenis ini tidak dapat dihitung dan hanya memiliki satu bentuk, yaitu singular. Contoh countable dan uncountable. Countable noun contohnya burger, smartphone, table. Sementara uncountable noun contohnya sugar, water, and love. Selanjutnya, construct dan abstract noun. Construct noun adalah kata benda yang dapat dilihat, disentuh, dikecap, atau dengan kata lain dikenal oleh panca indera. Sedangkan abstract noun adalah kebalikannya, jadi tidak dapat dikenal oleh panca indera. Berikut contoh construct dan abstract noun. Construct noun contohnya, the police found my bag yesterday. I get a new phone. Yang terakhir, you have an apple. Contoh abstract noun yang pertama, some people can find happiness. Yang kedua, I get chills when you leave this room. Yang terakhir, you have an odd imagination. Materi yang kedua adalah pronoun. Pronoun merupakan salah satu unsur dalam part of speech yang berfungsi sebagai kata ganti benda. Walaupun disebut kata ganti benda, kata yang diganti ini bisa berupa orang, hewan, ataupun benda. Nggak hanya itu, pronoun itu penting adanya guna menghindari repetisi kata di sebuah kalimat. Misalnya, kata ganti ibu merupakan dia dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris ibu menjadi she. Kalau pakai she, kata ibu nggak akan terulang lagi. Nah, ternyata pronoun memiliki banyak jenis. Apa aja? Yuk simak sekarang juga. Yang pertama, personal pronoun. Kata ganti ini ditujukan untuk mengganti orang atau yang berlaku sebagai subjek dalam kalimat. Namun, personal pronoun dapat berubah menjadi objek maupun subjek. Contohnya sebagai subjek, I, you, we, they, he, she, it. Sebagai objek, me, you, her, him, it, us, them. Yang kedua, possessive pronoun. Possessive pronoun terbagi menjadi dua bentuk, yaitu dependen yang sering disebut possessive adjective dan independen yang biasa disebut possessive pronoun. Possessive adjective bersifat sebagai kata sifat dan diletakkan sebelum kata benda. Contohnya, that is her bag. Sedangkan possessive pronoun, kata sifat yang diletakkan sesudah kata benda. Contohnya, this sheet is mine. Yang ketiga ada reflexive pronoun. Kata ganti ini ditujukan untuk menegaskan subjek yang melakukan suatu kegiatan. Reflexive pronoun berupa myself, yourself, yourselves, themselves, ourselves, himself, herself, itself. Dalam bahasa Indonesia, reflexive pronoun bisa diartikan sendiri. Contohnya, they will do the job themselves. Yang kedua, she closed the windows herself. Dan yang terakhir, I do it myself. Yang keempat, demonstrative pronoun. Dalam bahasa Indonesia, demonstrative pronoun berupa ini atau itu. Untuk menegaskan kata ini atau itu dalam bentuk tunggal dan jamak, gunakanlah kata this, that, these, those. Contohnya, that is his laptop. These cookies taste good. Those are my tools. Yang kelima, interrogative pronoun. Sesuai dengan namanya, interrogative pronoun berfungsi sebagai kata tanya, yaitu who, whom, whose, what, which, why, dan kata tanya lainnya. Contohnya, which color do you prefer, black or white? Yang kedua, whose number is this? Yang ketiga, whom do you go to from with? Yang keenam ada indefinite pronoun. Kata ganti ini ditujukan untuk mengganti orang, benda, atau sesuatu yang belum pasti.
Bentuk kata dari jenis pronoun ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pengganti orang, everyone, someone, anyone, no one, everybody, somebody, anybody, dan nobody. Contohnya, I think I saw someone here. Pengganti benda, everything, something, anything, nothing. Contohnya, I have nothing to think about. Dan yang terakhir, pengganti tempat, everywhere, somewhere, anywhere, dan nowhere. Contohnya, my things are everywhere. Yang terakhir adalah relative pronoun. Relative pronoun merupakan kata ganti yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat. Beberapa jenis relative pronoun antara lain who, which, whom, was, dan that. Walaupun kebanyakan berupa kata tanya, kata ganti di sini bukan berfungsi untuk membentuk kalimat tanya. Contohnya, that cake is very delicious. I booked it yesterday. That cake which I booked yesterday is very delicious. Materi yang ketiga ada adverb. Adverb adalah kata yang digunakan untuk memperjelas verb, adjektif, atau adverb lainnya. Macam-macam adverb. Yang pertama, adverb of time. Kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan kapan suatu peristiwa terjadi. Contohnya, Audi will go to Jogja tomorrow. Yang kedua, adverb of frequency. Kata yang menjelaskan suatu kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang. Contohnya, we usually have breakfast before go to school. Dan yang ketiga, adverb of degree. Kata keterangan untuk menyatakan seberapa banyak tingkatan suatu peristiwa terletak sebelum kata sifat, keterangan, dan kata kerja. Contohnya, the weather is extreme cold. Dan yang keempat, adverb of manner. Kata keterangan yang menunjukkan bagaimana peristiwa terjadi. Contohnya, all people make the project carefully. Dan yang terakhir, adverb of place. Kata keterangan yang menerangkan di mana suatu peristiwa itu terjadi. Contohnya, a good friend of mine live near me. Materi yang keempat, adjektif. Apa itu adjektif? Adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda atau kata ganti yang dapat berupa orang, tempat, hewan, benda, atau konsep abstrak. Bentuk-bentuk kata sifat. Ternyata ada dua bentuk kata sifat. Yang pertama, adjectiveless merupakan hasil kombinasi antara adjektif sebagai head dan modaliver atau determiner. Contohnya, there's hot drinks. Yang kedua, cute dogs in the park. Yang kedua, compound adjektif. Adjektif bisa juga bergabung dengan part of speech lain seperti noun dan verb untuk membentuk sebuah kata baru. Nah, jika hal ini terjadi, kata baru yang dihasilkan disebut dengan compound adjektif. Contohnya, well known, others good. Penggunaan kata sifat dalam bahasa Inggris. Yang pertama, adjective position. Dalam penggunaan adjektif ternyata ada posisi atau letak kata sifat dalam kalimat. Yang pertama, atributif. Adjektif berada di depan noun benda. Yang kedua, pospositif. Adjektif berada di belakang noun tanpa disela linking verb. Yang ketiga, predikatif. Adjektif diletakkan setelah noun dengan disela linking verb. Yang kedua ada adjective order. Kata sifat memiliki urutan dalam kalimat jika ada lebih dari satu adjektif dalam satu kalimat, yaitu opinion, size, shapes, color, origin, material, and purpose. Contoh kalimatnya, he had two happy big brown pigeons. Happy sebagai opinion, big sebagai size, brown sebagai color. Jenis-jenis kata sifat dalam bahasa Inggris. Yang pertama, proper adjective. Yang kedua, descriptive adjective. Yang ketiga, quantitative adjective. Yang keempat, numeral adjective. Dan yang terakhir, distributive adjective. Materi yang kelima, simple present tense. Pengertian simple present tense adalah tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang-ulang kali atau kebiasaan.
Fungsi simple present tense yaitu menunjukkan fakta, menunjukkan situasi, menunjukkan kebiasaan, menyatakan permintaan atau perintah. Rumus simple present tense. Simple present tense nominal. Positif subject plus to be plus noun verb. Negatif subject plus to be plus not plus noun verb. Interrogatif to be plus subject plus noun verb. Rumus simple present tense verbal. Positif subject tambah verb 1 tambah s not is tambah objek. Negatif subject tambah do or does plus not plus verb 1 plus objek. Interrogatif do or does plus subject plus verb 1 plus objek. Contoh kalimat nominal. Positif, she is beautiful and smart. Negatif, she is not beautiful and smart. Kalimat tanya, is she beautiful and smart? Contoh kalimat verbal, I play tennis every day. Negatif, I do not play tennis every day. Interrogatif, do I play tennis every day? Materi yang keenam, simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk mengatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Berbeda dengan past continuous tense, yakni menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau, namun masih terjadi di masa sekarang. Rumus dan contoh simple past tense verbal. Rumusnya positif, subject plus verb to plus complement. Negatif, subject plus did plus not plus verb 1 plus complement. Kalimat tanya, did plus subject plus verb 1 plus complement. Contohnya, she bought a new book yesterday. She didn't buy a new book yesterday. Did she buy a new book yesterday? Rumus dan contoh simple past tense nominal. Rumus, subject plus was or were plus not verb. Yang negatif, subject plus was or were plus not plus non verb. Kalimat tanya, was or were plus subject plus non verb. Contohnya, they were a famous singer. Negatif, they were not a famous singer. Kalimat tanya, were they a famous singer? Materi yang ketujuh, simple future tense. Pengertian simple future tense. Simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Fungsi simple future tense untuk mengungkapkan gagasan umum, yang kedua untuk mendeskripsikan kebiasaan, yang ketiga untuk menggambarkan emosi, dan yang keempat untuk menyatakan milik atau hubungan personal, yang terakhir untuk menentukan batas waktu dan fokus kejadian. Rumus dan contoh simple future tense. Rumusnya kalimat positif, subject will or shall plus verb 1 plus object. Kalimat negatif, subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object. Kalimat tanya, will plus subject plus verb 1. Contohnya, kalimat positif, I will leave it. Kalimat negatif, I will not leave it. Kalimat tanya, will I leave it? Materi yang ke-8 adalah gerund. Gerund adalah kata yang dibentuk dari verb dengan ditambahkan akhiran ing dan berfungsi sebagai kata benda. Macam-macam penggunaan gerund. Yang pertama, subject of sentence. Contohnya, reading is my favorite thing to do. Yang kedua, object of sentence. He enjoys that band's guitar playing. Yang ketiga, subject of complement. Contohnya, what he usually does during holiday is traveling. Yang keempat, object of preposition. I was thinking about placing a new swing in the garden. Yang terakhir, a positive. A common thing to do like watching movie makes me excited. Bentuk gerund. Gerund bentuk perfect
tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi lebih dulu daripada peristiwa lain yang mengikutinya. Contohnya, I don't remember having ever promised you that. Yang kedua, gerund berbentuk pasif digunakan di belakang kata kerja seperti want, need, deserve, request. Contoh, this car wants repairing. Materi yang ke-9 adalah artikel. Artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun. Artikel atau kata sanding terbagi menjadi dua macam, yaitu definite dan indefinite. Ada pula zero artikel yang berarti tanpa kata sandang. Macam-macam artikel. Yang pertama, definite artikel, menggunakan artikel the. Definite artikel digunakan untuk hal-hal yang spesifik meliputi orang, hal maupun ide. Definite digunakan sebelum countable noun ataupun uncountable noun. Contohnya, there's a girl in front of bookstore. The girl wore books. Yang kedua, indefinite artikel, menggunakan artikel a atau n. Indefinite artikel tidak digunakan pada hal yang spesifik dan hanya digunakan pada singular countable noun. Contohnya, he goes to the swimming pool twice a week. Yang terakhir, zero artikel, tidak artikel yang perlu digunakan terhadap suatu noun. Noun yang tidak menggunakan artikel yaitu noun bahasa, olahraga, dan lain-lain. Contohnya, can you speak Arabic? Materi yang ke-10 adalah conjunction. Artinya, kata hubung conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan dua kata, dua kalimat, dua frasa, atau clause. Macam-macam conjunction. Yang pertama, coordinating conjunction. Kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama, yaitu kata, kalimat, klausa, dan frasa. Contohnya, he didn't call you nor his friend. Yang kedua, subordinating conjunction. Kata hubung yang menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Contohnya, you can contact me whenever you want. Yang ketiga, correlative conjunction. Kata hubung yang memiliki pasangannya masing-masing. Contohnya, she loved both swimming and running. Materi yang ke-11, preposition. Kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan dengan hubungan antara objek dengan bagian lain di dalam kalimat. Macam-macam preposition. Yang pertama, preposition of time, digunakan untuk menunjukkan waktu seperti after, at, on, in, of, dan lain-lain. Preposition of place digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi seperti at, it, on, to, dan lain-lain. Preposition of movement digunakan untuk menunjukkan gerakan seperti around, inside, away. Dan yang keempat, preposition of manner digunakan untuk menunjukkan hubungan cara antara objeknya dan kata-kata yang lain di dalam suatu kalimat. Yang kelima, preposition of purpose menunjukkan hubungan tujuan antara objeknya dan kata-kata lain di dalam suatu kalimat seperti for. Yang keenam, preposition of quantity menunjukkan hubungan kuantitatif atau ukuran antara objeknya dan kata-kata yang lain di dalam suatu kalimat. Materi yang ke-12, present perfect tense. Suatu kata kerja yang menggambarkan adanya sebuah kegiatan yang terjadi di masa lampau akan tetapi masih berlanjut hingga sekarang. Ciri-ciri present perfect tense. Yang pertama, menggunakan predikat have atau has plus past participle. Yang kedua, subjek terdiri dari orang ketiga tunggal seperti nama orang, he, she, it, dan selalu menggunakan kata kerja bantu seperti has. Yang ketiga, subjek I-we-they menggunakan predikat have. Yang keempat, pada kalimat negatif ditambahkan not sebelum subjek atau di belakang predikat. Yang kelima, pada kalimat tanya, have atau has diletakkan di awal kalimat. Fungsi present perfect. 1. Menunjukkan terjadinya sebuah kegiatan yang baru saja usai. Yang kedua, menunjukkan suatu kegiatan yang pernah dilakukan pada masa lampau. Yang ketiga, menggambarkan adanya aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Jenis-jenis present perfect tense. Yang pertama, present perfect tense verbal. Kalimat negatif positifnya subjek ditambah have or has ditambah verb 3. Kalimat negatifnya subjek ditambah have or has ditambah not ditambah verb 3. Kalimat negatifnya have or has ditambah subjek ditambah verb 3. Present perfect tense nominal. Kalimat negatif positifnya subjek ditambah have or has tambah been tambah adjective or noun.
Kalimat negatif subjek have or has ditambah not ditambah been ditambah adjective or noun. Kalimat tanya have or has plus subjek plus been plus adjective or noun. Demikianlah materi yang dapat saya simpulkan selama semester 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.